Sudah tiba, Charles De Ketelaere dapat sambutan fenomenal dari tifosi AC Milan. Bintang muda timnas Belgia, Charles De Ketelaere mendapat sambutan meriah dari tifosi AC Milan selepas tiba di Italia pada hari Senin malam waktu Italia. Fans AC Milan menyambut hangat klubnya yang belakangan ini mampu menggait bintang muda Belgia, Charles De Ketelaere, yang didatangkan dari klub Brugge. Pemain 21 tahun tersebut akan melakukan tes medis di AC Milan usai tim Liga Italia itu akan membayar seharga 35 juta euro. Dilansir dari Football Italia, De Ketelaere sudah tiba di Milan dengan menumpang jet pribadi dari Brussels, Belgia beberapa waktu silam. Salah satu hal yang membuat Rossoneri tertarik untuk mendatangkan De Ketelaere adalah kemampuannya mencetak gol yang mencapai 18 gol dan 10 assist dari 49 penampilan. Negosiasi sang pemain terhitung cukup panjang dan memakan waktu hingga Rossoneri kemudian menyepakati transfer sang pemain pada hari Jumat 29 Juli 2022. Namun demikian, pertanyaan lain kemudian muncul, terutama soal nomor punggung yang akan dikenakan oleh Charles De Ketelaere di AC Milan. Milan menang atas Marseille, begini kata Theo Hernandez. Theo Hernandez yakin AC Milan telah memainkan permainan yang luar biasa dalam kemenangan 2-0 atas Marseille pada pertandingan persahabatan hari Minggu kemarin. Rossoneri berhasil mencetak 2 gol pada babak pertama saat Junior Mesias mencatatkan namanya di papan skor selama pramusim ini dengan finishing cantik dari umpan Brahim Diaz. Ia kemudian memberikan umpan gol kepada Olivier Giroud yang menandai kembalinya ke negara asalnya dengan finishing tajam. Setelah kemenangan 5-0 atas Wolfsburger di Austria beberapa hari sebelumnya, plus kemenangan atas FC Cologne di Jerman awal bulan ini, membuat pasukan Stefano Pioli tampil apik dalam perjalanan mereka keliling Eropa. Terlepas dari kekalahan 3-2 saat menghadapi ZTE di Hungaria. Pada akhir pertandingan melawan Marseille tersebut, Theo Hernandez diwawancarai oleh Sport Italia di tepi lapangan dan ia pun memberikan gambaran pada hasil yang tak hanya sangat positif di negara asalnya, tetapi juga performa dominan yang ditunjukkan Milan. Kami mainkan pertandingan yang luar biasa. Kami telah mencapai kesuksesan besar. Soal velodrome, ia menambahkan, lingkungan yang benar-benar indah, kerumunan yang sangat hangat. Terkait sang lawan, ia menyatakan, saya pikir Marseille memiliki tim yang bagus. Itu adalah pertandingan yang seimbang. Hernandez juga berbicara mengenai tujuan Rossoneri musim depan. Kami bermain dengan baik, tentu saja kami akan membuat penyelesaian di akhir, ungkap dari Theo Hernandez. Usai menangkan Scudetto, Pioli sebut siklus Milan baru dimulai. Allenatore Stefano Pioli percaya siklus AC Milan baru saja dimulai setelah memenangkan gelar juara Serie A musim lalu dengan timnya sekarang lebih siap. Rossoneri tentu saja membuat banyak orang kecewa musim lalu saat mereka mengakhiri puasa Scudetto selama 11 tahun ketika tidak banyak penggemar dan pakar berpikir mereka memiliki kualitas atau kedalaman skuad untuk finish di atas rival kota Inter Milan. Pada akhirnya serangkaian 6 kemenangan untuk mengakhiri musim dan juga 9 clean sheet dalam 11 pertandingan Serie A terakhir sudah cukup bagi Milan mengambil keuntungan dari keterpurukan Nerazzurri dengan mengambil posisi teratas dan mempertahankannya. Kemenangan tandang 3-0 atas Sassuolo pada hari terakhir musim lalu adalah akhir yang sangat sempurna untuk musim yang sangat berkesan. Pioli memberikan wawancara panjang kepada The ASN di mana dia berbicara tentang sejumlah topik termasuk musim Scudetto Rossoneri. Dengan komentarnya disampaikan oleh Milanius. Kredibilitas di sekitar tim telah berubah adalah bukti. Terlepas dari hasil positif kami, tidak ada yang percaya pada kami. Saya sering mengulanginya kepada anak-anak saya. Banyak yang memberi orang lain sebagai favorit untuk Scudetto dan mereka mengatakan tentang kami bahwa kami kurang pengalaman atau sinisme di beberapa pertandingan, ujar dari Pioli. Seorang
pelatih harus bisa memberikan stimulus tertentu. Sukses dapat mengubah orang, tetapi itu tidak terjadi pada kita. Sebaliknya, kami memahami betapa pentingnya mempersiapkan diri dengan baik, betapa sulitnya untuk menang atau apa gunanya untuk tetap berada di puncak. Saya melihat anak laki-laki lebih siap dan lebih siap. Saya yakin bahwa siklus kita baru saja dimulai. Ungkap dari Stefano Pioli. Target transfer bek tengah Rossoneri berubah. Yang terkini AC Milan disebut telah memutuskan untuk memburu bek tengah Abdo Diallo dari PSG. Setelah mengamankan kedatangan Charles De Ketelaere dari klub Brugge, Dimitrio via Pianeta Milan melaporkan bahwa AC Milan segera fokus pada posisi lain yang harus mereka perkuat. Sebelumnya, tampaknya Jebet Tanganga dari Tottenham menjadi fokus utama bagi Paolo Maldini dan Ricky Massara. Namun dalam beberapa jam terakhir, sesuatu sepertinya telah berubah dan prioritas telah berganti. Laporan di Mazrio menyatakan bahwa Rossoneri telah mengubah pikiran tentang pengganti Alessio Romagnoli. AC Milan dikabarkan bahkan lebih memiliki rencana untuk mengontrak bek tengah Abdo Diallo dari PSG. Alasannya sederhana, selain bermain sebagai bek tengah, ia juga bisa mengisi posisi bek kiri. AC Milan bahkan telah memiliki strategi untuk memboyong pemain timnas Senegal tersebut dengan pinjaman awal dengan opsi untuk membeli. Mengingat mantan pemain Borussia Dortmund tersebut hanya mencatatkan 16 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Sepertinya ia bukan inti dari rencana mereka. Selain itu, Diallo juga dilaporkan telah ingin meninggalkan klub Prancis yang bermain di Liga 1 tersebut. Namun biaya transfer Abdo Diallo ke AC Milan harus dipertimbangkan untuk melihat apakah ia adalah target yang layak atau tidak. Legenda Milan yakin Divock Origi bisa nyetel dengan Oliver Giroud. Striker legendaris AC Milan yaitu Jens Pierre Papin yakin bahwa Oliver Giroud bisa menjadi tandem yang sempurna untuk rekrutan teranyar Rossoneri, yakni Divock Origi. Setelah menjuarai Serie A musim lalu, manajemen Rossoneri mendatangkan Divock Origi dari Liverpool dengan harapan bisa membantu tim mempertahankan titel Scudetto. Penyerang asal Belgia itu dipinang oleh tim asuhan Stefano Pioli dengan cuma-cuma, sebab kontrak Origi bersama The Reds resmi berakhir per tanggal 30 Juni lalu. Pemain yang dulu kerap menjadi super sub bagi Liverpool tersebut dikontrak jangka panjang oleh AC Milan, yaitu sampai dengan 30 Juni 2026. Legenda Rossoneri yakni Jens Pierre Papin mengaku antusias untuk menyaksikan aksi dari Origi di Stadion San Siro musim depan. Pria asal Prancis ini menilai bahwa Origi bisa menjadi tandem sempurna untuk Oliver Giroud yang musim lalu menjadi tumpuan utama Milan dalam mencetak gol. Saya tidak tahu apakah Pioli bakal memperlakukannya secara berbeda, ucap Papin dalam wawancaranya dengan Sport Week. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Giroud adalah seorang penyerang tengah klasik, sementara Origi adalah seorang target man. Namun Origi juga bisa bermain agak melebar dan mempersilahkan Olivier untuk mengambil peran untuk mencetak gol. Saya rasa mereka bisa bermain berdampingan dan akan bekerja sama dengan baik. Meski begitu, itu semua tergantung dari sistem permainan yang akan diterapkan oleh pelatih. Tutup dari Papin.